Alhamdulillah, Mardigu sudah berada di lokasi. Berkumpul bersama pagi hari ini dan kemudian kita bisa berkumpul-kumpul dalam acara sarapan bareng dengan Pak Mardigu atau Bosman. Nah, terus kemudian kami mengucapkan terima kasih banyak Mas telah menyisihkan waktunya untuk berjumpa bersama kami, walaupun sedikit nasihat nanti yang diperlukan pada kami ini. Terus kemudian juga terima kasih pada Mas Eke yang telah memfasilitasi semuanya, kemudian Kopi Jen di sini dan teman-teman dari BSM juga yang telah memfasilitasi kita semua dengan kedatangannya Pak Mardigu yang luar biasa fenomenal yang telah kita ikuti semua, jadi semuanya followernya Mas. Yang di bawah ini follower ya bangun pagi saya lihat Pak Mardigu dulu gitu kan. Semuanya Pak Mardigu. Jadi semuanya nggak ada hater, semuanya follower. Yang banyak sekali berharap dengan Mas Bowie, Mas Bowie aja Mas, karena saya kayaknya kurang tahu. Mas Bowie ini banyak berharap sekali, maksudnya berharap dari segi nasihat, segi apa semuanya buat teman-teman semua untuk ya apalagi di dalam masa pandemi ini yang kita semuanya kalau ditanya sama Mas tadi kok nggak pada kerja, memang kita nggak ada kerjaan kayaknya sekarang ini lagi kecuali Kopi Jen nih. Kopi Jen benar-benar luar biasa. Yang lainnya ada dengan Mas Keke Mas. Yang lainnya Mas ini nggak ada kerjaan, betul-betul saya di hotel semua teman-teman juga di bisnis nanti ada sedikit pembahasan dari Mas dan nasihat-nasihat, dan kemudian kami memperkenalkan dulu Mas. Ini kami komunitas Biker Soleh Mas. Nah, Biker Soleh ini sudah berdiri dari 2016 dulu kita pertama-tama berdiri ya kumpul-kumpul saja, terus kemudian apa nih namanya yang enak, Biker Soleh aja gitu. Oh ya, kita namanya Biker Soleh. Setelah Biker Soleh ini Mas, itu di mana-mana biker bermunculan yang soleh-soleh, biker hijrah, biker subuhan. Jadi Biker Soleh ini benar-benar pionirnya. Jadi diikuti dengan biker-biker lain di Jakarta. Jadi biker subuhan, biker hijrah, biker macam-macam yang mengarah ke soleh-soleh yang muslim itu dari Biker Soleh pertamanya. Nah, perkumpulan ini kita komunitas ini adalah tadinya kita komunitas hijrah Mas. Hijrah teman-teman ini dulunya party animal semua nih Mas. Pasti itu lagi. Jadi kan sekarang partinya hilang, Mas. Dulunya di party mulu, jadi lama-lama pada sadar semua, kita bikin Biker Soleh yang tidak mau menghilangkan hobi bermotornya, tetapi tetap beribadahnya gitu Pak. Jadi kita mencari komunitas kita buat yang saling mengingatkan, sholat gitu, berjamaah, atau kadang-kadang kita mengadakan kajian bareng. Jadi sebulan tuh ada 2 kali. Nah ini ketuanya Mas Dedi, Mas Dedi ini yang paling muda namanya, tapi jadi ketua sama anak-anak. Nah teman-teman ini pinter Mas, mencari korban aja selalu begitu. Oh ini dikorbani jadi ketua gitu. Nah kemudian ya, kami berkumpul ini sudah sampai 5 tahun, jadi senang sekali Mas Bobi datang hari ini. Jadi kita sama-sama bisa sharing mungkin sedikit nasihat-nasihat buat kami, apapun itu yang berhubungan dengan perekonomian atau kemudian komunitas hijrah atau apapun yang bisa Mas Bobi sharing di sini. Kami sangat senang sekali pagi hari ini. Jadi kita siap-siap sudah mendengarkan semua nih ya. Jadi tim medianya juga banyak nih Mas. Jadi mohon maaf besok kalau muncul di IG itu banyak dengan Mas Bobi semuanya. Jadi gitu. Jadi mohon maaf nanti kalau misalnya di IG masuk Mas harus mau nih satu-satu callback. Callback dong sis. Jadi gitu ya. Jadi sekarang mari dengan Mas Bobi, tadi kita sudah perkenalan ini Biker Soleh itu bagaimana, kemudian kegiatannya adalah kajian, kemudian dakwah, baksos, jadi membantu-bantu yang susah-susah. Kalau misalnya teman-teman sekarang kumpul-kumpul, kita kalau dulu ada lagi Jumat berbagi, Jumat berbagi itu kita bagi-bagi nasi bungkus Mas hari Jumat. Terus kemudian baksos mungkin sebulan sekali kita baksos kemana. Jadi daerah-daerah minus kesini kan ada Karangasem, ada mana, kita pergi-pergi di kantong-kantong muslim gitu loh Mas. Jadi
Jadi teman-teman ini luar biasa sekali, girohnya tuh wah semangatnya luar biasa dari yang termuda sampai yang tertua. Nah, tertuanya kesini. Jadi luar biasa sekali ini masih semangatnya. Mungkin dari saya pembukaan seperti itu Mas. Saya di sini sebagai pembina, kemudian ini ketuanya, terus kemudian banyak itu sekretaris dan itu founder-foundernya masih ada, Bang Ian, terus Bang Jamal semua. Itu founder-founder Bang Diki. Sekarang ada 14 founder semuanya. Jangan menamakan dirinya Biker Soleh Indonesia Mas. Yang kita sudah ada di Kediri, kemudian Jogja, Surabaya. Nanti mungkin setelah Mas Mardigu, Mas Bowi ini di Instagramnya ada, wah ini bisa seluruh Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita langsung aja ya ke Mas Bowi ya. Jadi Mas Bowi apa nasihat Mas Bowi, apa nanti pertanyaan masalah ekonomi, masalah apa teman-teman semuanya. Kami waktu dan tempat saya persilakan Mas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terhormat sekali pagi-pagi Mas Keke bilang saya sudah di bawah. Tidur yang paling nikmat kan tidur habis subuh ya. Betul. Nikmat. Cuaca dingin lagi. Cuaca dingin gitu ya. Jadi, teman-teman biker soleh gitu. Iya. Mau minta ujangan apa? Jangan nonton di YouTube aja gitu. Soleh itu kata menurut saya pilihan menarik ya. Kalau kita huruf hijaiyahnya short, lam, tak, benar. Jadi itu kalimat yang kata itu sangat dahsyat. Short, lam, tak ini, soleh ini kan perilaku kan. Dari kebiasaan hurufnya sama, short, lam, tak gitu ya. Ininya apa? Kasroh itu dirubah jadi inti daripada sholat lamta itu adalah silah. Silah itu berkomunikasi supaya solu itu apa? Sejahtera. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad karena hurufnya short lam ta supaya solu itu sejahtera. Kalau kita mau bersilah kepada Allah namanya sholat. Bersilah kepada Rasulullah namanya sholat. Terusnya sholat tak juga. Terus bersilah kepada sesama manusia turunnya sholat tak juga, benar. Supaya solu Sejahtera. Masya Allah. saya Baru tahu. Saya catat ini. ini founder kagak tahu. Jadi sebenarnya begitu mendengar kata ini saya merinding udah gitu. Berat loh, ini sebenarnya dalam ini. Ini berat sebenarnya. Baru kita kupas hari ini aja. Berat. Jadi silaturahim, sholat, soleh, solu, silah gitu ya. Nah, untuk sejahtera kita silah. Kalau nggak berkomunikasi, jadi melalui YouTube itu silah, melalui ketemu silaturahmi itu silah. Jadi solu itu dengan berkomunikasi gitu ya. Nah, ini apa yang kita lakukan ini kan silah supaya solu dan perilaku kita kalau sudah solu ya soleh gitu kan. Gitu. Nah, jadi ini luar biasa. Saya pikir ini bisa jadi apa? Kita punya ideologi nih. Oh, ternyata silaturahmi itu kan kata hadisnya memang membawa ke kesejahteraan. Karena memang ya udah kita. Jadi kenapa? Karena hurufnya short lamta. Jadi itu bedanya pesantren sekarang sama pesantren zaman kita dulu. Kalau sekarang nih apa-apa pakai cerita-cerita yang aneh-aneh, kita pakai nahu sorof aja gitu ya. Jadi kenapa short lamta? Nanti urusannya jadi ceramah nih kalau kayak gitu. Jadi enggak lah. Jadi saya dikasih nama Mardigu itu kan dalam bahasa Jawa, bahasa saya itu kan singkatan dari Margi Dini Gusti. Margi itu kan margo jalan menuju Gusti. Jadi torekot lah. Niatnya supaya tutunya ini lempeng jalan menuju Allah ya benar. Perilakunya adalah provokator.
Jadi ya sejarah singkat teman-teman kenapa saya memilih jadi YouTuber gitu ya. Sebenarnya nggak sengaja. Suatu hari saya lagi jalan ke Malang, pulang kampung, terus ada teman saya ini memiliki radio gitu. Terus dia bilang, Mas ada waktu nggak sekitar setengah jam gitu untuk diskusi lewat radio? Dia bilang, wah jangan live, saya live itu nggak comfort gitu ya. Rekaman aja, rekaman gitu. Ngobrol, dia ada 5 pertanyaan, jadi saya jawab 3 menit, 4 menit, 3 menit, 4 menit, dah pamit gitu. Kemudian dia rekaman ini dia minta izin sama saya, rekaman dikirim balik gitu. Izin boleh nggak pakai yang ini gitu ya? Oh ya naikin. Itu pas saya dapat voice-nya itu, saya kirim ke anak-anak, tolong buatin footage-nya gitu. Nah, ini ada gambar, ada tulisan ini gitu. Terus saya kirim ke beberapa orang, 1-2 orang gitu. Udah sebulan kemudian itu menjadi bahan omongan karena tahu-tahu ada teman saya bendahara umum partai cukup besar di nasional itu bilang, bro maksudnya apa nih bro? Terus ini ada orang tersinggung. Terus siapa nih tersinggung? Terus mulai dari ketua partai yang lain lagi, terus wakil bendahara umum di partai seberang yang biru lah, ada yang merah lah gitu. Karena saya memang cukup menohok itu video itu, saya merasa Undang-Undang 45 itu dikhianati dengan Undang-Undang 2002 gitu ya. Nah, cuman kalau saya ngomong hari ini, videonya nggak boleh ada rekaman. Off the record. Jadi kalau ada rekaman ngomongnya suka-suka jahil gitu. Jadi kalau nggak direkam gue gigi 5 nih. Mau direkam kok nggak direkam? Mau direkam ngomongnya sopan. Boleh nanti di akhir sesi. Di akhir sesi kita lepas, nggak pakai rem pak. Kalau diedit nggak apa-apa. Sikat aja nggak usah direkam. Ya, nanti aja akhir sesi ya. Sekarang kita rekam dulu aja. Jadi teman-teman yang di 2002 itu saya merasa pengkhianatan terhadap Undang-Undang 45. Dan sekarang bukan Undang-Undang 45 lagi tapi Undang-Undang 2002, di mana hilang sila keempat, yaitu kita tidak pernah bermusyawarah lagi. Iya kan? Dan tidak pernah mufakat lagi. Jadi sejak 2002 sampai sekarang wajar kita begini terus kan? Karena kita tidak pernah musyawarah lagi, kita tidak bermusyawarah lagi, kita tidak pernah apa yang kita voting. Tidak ada mufakatan. Nggak ada. Sebenarnya itu by design. Jadi saya bayar teman-teman ini pilih saya, ya sudah ikut nggak ikut, rekening cocok, benar nggak? Dan itu bukan nggak mufakat kita berarti sebenarnya. Nah, kemudian satu yang saya nggak suka adalah di Undang-Undang 2002 itu adalah one man one vote, satu orang satu suara. Di negara besar seperti biangnya demokrasi aja tidak pakai one man one vote. Jadi mereka pakai namanya electoral vote, bukan popular vote. Popular vote itu one man one vote, tapi kalau electoral vote itu pakai pembobotan. Karena itu saya berharap tahun 2024 ini nggak adil satu orang satu suara. Yang adil itu pakai pembobotan. Misalnya dia sarjana S1, dia membayar pajak 100 juta setahun, maka suaranya 2 gitu. Tapi kalau dia tamat SMA nggak bayar pajak, ya suaranya 1 gitu ya. Terus kalau dia bayar pajaknya misalnya 10 miliar setahun, ya suaranya 17 gitu. Dia ada sosial status yang ada semua nilainya. Nah, bayangin seorang ustadz atau ulama, ahli ibadah, ahli sholat, hafal Quran, pesantrennya besar, suaranya 1. Penjahat, koruptor, suaranya 1. Di mana keadilannya? Gitu loh, one man one vote itu. Iya kan? Nah, jadi yang kita harap ke depan itu pakai electoral vote. Jadi saya tidak setuju di 2002 itu merubah demokrasi versi barat itu demi memenangkan seseorang 2004 menjadi presiden. Nah, ini mau bocor sedikit ya.
Bocorin aja modal aja. Biasa terima yang bocor. Jadi kita bunyilah di video itu gitu ya. Sebar ternyata cukup besar. Salah satu sahabat saya Mas Roy Martin bilang, Mas ini suaramu gitu ya, saya terima 5 video ini. Iya dia bilang gitu, harusnya sampai kasih wajah muka. Saya bilang, Pak, kalau saya bilang Mas, aku dan kalau saya kasih wajah saja orang nggak akan viral-viralin karena ini orang pasti mau jualan gitu kan. Sementara saya kan yang peduli sama kontennya. Konteks itu bungkusnya nggak udah lah, yang penting orang dapat ininya gitu. Enggak gitu katanya, kamu nggak bertanggung jawab, nanti kalau ada yang menuntut kamu atau ini kata-kata dari mana harus tanggung jawab gitu ya. Gimana solusinya? Ya sudah, kasih aja di bawahnya nama kecil segala macam gitu. Karena kalau kita naruh nama wajah kita foto di belakang sebelah ini, orang ini jualan, benar nggak? Pasti nggak viral gitu. Satu baca sudah ditaruh gitu. Nah akhirnya kita taruh kecil dan itu hanya watermark gitu ya, hanya kecil aja supaya orang nggak fokus ke sana gitu. Tapi kalau orang nanya ini siapa nih? Gua mau nuntut nih gitu misalnya gitu ya. Nah dia bisa oke, berhadapan gitu ya. Nah bagi saya nggak ada masalah menjelaskan data. 18 tahun saya berada di sebuah organisasi yang mungkin kita anggap shadow aja lah itu. Data kita valid gitu, sangat valid, bahkan ada gambar di kamar nomor berapa, menteri mana sama wanita mana, ada gitu ya. Bocorin dong. Kita ini jadi gosip karena selama tidak ada hubungannya sama sebuah jalannya pemerintahan, tidak memberhubung pemerintahan, benar nggak? Paling domestik dia doang bermasalah, kita nggak urusan gitu. Jadi nanti teman-teman di Biker Soleh ini kalau nanti ada gitu juga pasti nggak saya bocorin kok. Bocorin aja Pak. Digital. Itu yang samping digital. Karena kan yang penting sesuatu buat negara ini berbayar atau tidak. Nah, pas kemudian akhirnya saya merasa ada hal yang kurang juga, yaitu reformasi ini punya dosa, dan siapa yang mengiring reformasi ini punya dosa karena sejak 20 tahun yang lalu adik-adik kita itu, anak-anak kita itu nggak kenal pelajaran Pancasila karena hilang kan. Pancasila itu pelajarannya benar-benar nggak seperti zaman kita dulu, bahkan ada P4-nya. PMP, PS, gitu ya, penataan gitu ya. Tapi jangan-jangan angkatan kita berdua dong. Pendidikan malah Pancasila. Jadi bernegara itu mereka nggak ngerti sama sekali. Jadi saya baru menyadari di anak saya nggak ada pelajaran itu. Wah, saya bilang kalau bernegara mereka tidak paham. Dan panji negara itu kan ada 7, I-Polek, Sosbud, Harkam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Kebersamaan itu. Itu kan panji negara. Jadi sementara saat ini gara-gara popular food itu, pembicaraan yang paling banyak di warung-warung itu politik. Jadi 80% manusia Indonesia saat ini mungkin disebutnya politik. Orang di warung aja lagi duduk, saya bisa ngomong, bisa dengar, wah puannya begini-begini, saya bilang. Ini di warung loh, ini kelas bawah tuh ngomongin puan gitu kan, hubungannya apa coba gitu. Dan saking didominan di media mainstream, di media sosial juga isinya politik semua. Nah, saya tergelitik bagaimana mindset kita bisa ekonomi tumbuh kalau tidak ada ekonomi di mindset seseorang. Jadi bawah sadar kita ini semua politik aja gitu. Cuma politik masih 4 tahun lagi sudah manuver. Ini kayaknya Andika sama Ganjar yang main. Wah, sini kayaknya Anies sama Ridwan Kamil ya. Satu megang Jogja, satu Jawa, yang satu megang Sunda. Sunda udah nggak ada wakilnya, udah sekian lama nih. Kayaknya boleh juga Ridwan Kamil gitu kan. Masih 4 tahun lagi loh. Gitu. Dari sekarang sudah. Dari sekarang gitu. Jadi kita merasa ini kita hidupnya di mana sih, kan hidup kan harusnya sekarang ya. Present moment, rekening kita tanggal 20 bayar listrik dari mana, udah nggak? Sementara ngomong jauh sekali. Jadi itu yang kadang-kadang saya miris. Karena bahkan di kabinet pun
gimana kalau PAN nanti Amin Rais digeser, ini PAN diambil oleh kelompok ini untuk menari, oh grupnya namanya pemain batu bara yang ini lagi manuver gitu kan. Saya kadang-kadang sebenarnya gitu ya, itu kebijakan-kebijakan itu berdasarkan kepentingan ini. Di Batang itu ada 4.000 hektar tanahnya akan dibangun karena proyek sebuah proyek negara, banyak yang dari Cina akan geser ke situ gitu ya. Tapi ternyata mulai dari pengurus ini 3 departemen yang ngurus itu partainya 1 nih. Mau dibuka di sini apa di situ aja? Nah ini yang manuver ini untuk 2024 gitu. Jadi semuanya tuh menari gitu loh. Nah kalau kita ngomong, kita jadi kayak dulu ada acara TV The Magic Reveal itu loh. Iya. Jadi saya pikir, wah udah deh, saya reveal aja, saya buka aja mereka semua supaya mereka punya trik baru. Kalau kan sekarang mereka pakai baru lagi dan yang lebih menguntungkan masyarakat gitu kan, itu kan buka aja saya buka. Nah di sini kita kalau di sisi pejabat manapun dari partai manapun, Bosman ini persona non grata, orang yang nggak disukai. Tapi dari sisi seberang, ngono toh gitu kan, banyak yang aha-ahanya gitu kan, dan itu nggak selesai 1000 video gitu. Kenapa 1000 video? Jadi saya di latar belakang aplikasi psikologi itu ternyata manusia Indonesia itu punya span of time di dalam fokus itu nggak lebih 7 menit. Kan itu ada kultum kan, kuliah 7 menit ya. Lebih dari itu kepalanya dong, malah yang lain. Ini aja saya 7 menit saya tutup ya. Karena memang jadi kalau contoh ya, videonya misalnya Deddy Corbuzier tuh yang 1 menit gitu ya, sejam gitu, itu jarang yang selesai sampai habis. Yang mereka ada statistiknya. Betul ya. 7-10 menit belok sudah gitu. Kita cepetin kadang-kadang ya. Kadang-kadang iya gitu. Memang begitu. Jadi tadinya kita mau panjang, tapi karena span of time manusia Indonesia secara psikologi itu nggak panjang, gitu ya. Karena memang budaya bacanya rendah. Jadi bukan salahin, oh nggak suka baca, bukan. Karena budaya kita memang pitutur kan. Jadi jangan dulu dongeng. Pitutur memang bukan budaya kita, bukan nulis dan baca. Budaya Nusantara loh itu, bukan ini memang darahnya kita itu memang bukan pembaca. Jadi pada saat itu kita batasi 7 menit. Kalau panjang pasti lewat. Jadi tidak lebih 7 menit video kita. 7 menit putar-putar. Pas kita lihat, wah ini sih bisa 1000 video. Saya bilang udah 1000 video ini. Judul aslinya tadinya adalah Mencari Silat 5. Iya, karena saya merasa ya itulah masalah yang paling banyak pada saat ini gitu ya. Tapi saya pikir terlalu dalam lah, udah cara cerdas bernegara aja gitu. Cara cerdas bernegara saya pikir kalau bernegaranya benar, dan bernegara tadi kan dipoles Sosbud Hankam tadi itu kan gitu. Jadi kita bisa ngomong tentang ideologi, oh ini Islam ngehe gitu ya, yang berbini 4 beranak 12 gitu ya. Itu harus paham tuh, kita harus oh ini yang begini, ini Islam abangan, sholat kagak, wudhu kagak, semua kagak, tapi ngomongin Islam celurit tidak. Iya kan? Kita harus memilah, tahu tuh behaviornya gitu ya. Terus sampai yang torekot gitu, yang nyentuh orang juga nggak berani gitu. Kita memilah itu. Terus kemudian komunitas-komunitas yang di luar itu. Nah, yang saat ini saya merasa prihatin adalah kita ini mayoritas 84%, tapi ekonomi kita di bawah 50%. Jadi yang 20 atau yang 15% ini menguasai 10%. Itu maka itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nggak ada. Itu kan realita. Nah, ada lagi fakta yang teman-teman harus tahu, sahabat-sahabat semua, bahwa 80% uang beredar di Indonesia ini di luar pemerintah hanya dimiliki 2.000 akun. Kalau satu orang punya 3 akun, tidak lebih 250 keluarga yang menguasai 80% uang beredar di Indonesia saat ini. Jadi kita ini hanya bermain di 20%. Dibagi 250 juta. Dibagi 250 juta orang dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu sebuah realita.
di mana pada saat PSBB mulai dilonggarkan, mereka diem. Karena mereka setahun 2 tahun nggak itu pun Masih selalu, mereka iya. gitu. Ini yang membuat ekonomi nggak bergerak. Ini yang kemarin Pak Jokowi marah dalam tanda petik. Marah pakai teks itu kan nggak natural, nggak senonoh. Maaf ya, ada Pak Jokowi dan Oh, bahasanya betul. Itu yang gondrong itu. Gondrong. Kalau bilang lagi. Salah lubang itu. Jadi kita nggak salah, dia orang baik, orang sederhana, orang jujur gitu ya. Saya bisa lihat. Tapi begitu mengelola negara dengan baik, sederhana dan jujur ya jadi nggak enak juga gitu. Maksudnya nggak enak tuh gini. Waduh, kalau direkam lebih bahaya. Kalau menurut saya bukan kapasitasnya, Pak. Kenapa? Bukan kapasitas. Gitu ya. Atau gini, ini mati dulu ya. Ya, mati dulu. Mati dulu. Off. Jadi Flashnya mati kan? Mati dulu ya. mati dulu ini. Ini bahaya. Paus ya. Jadi ini nggak ada yang rekam dulu ya? Mana.